Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wa ananda sekalian, santri kelas 1 Salafiyah Ula Islamic Center Bin Bas, Yogyakarta. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga ananda sekalian sehat-sehat selalu. Semoga ananda sekalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari salah satu ilmu yang dimana menjadi tujuan hidup kita. Tujuan diciptakan jin dan manusia. Apa itu? Yakni tujuannya hanya untuk satu. U'budullah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semua itu untuk beribadah kepadaku, ya. Jadi, hari ini kita akan kembali mempelajari salah satu ilmu agama berupa pelajaran akidah atau tauhid, ya. Pada tanggal 31 Juli 2021. Ya, belajarnya masih tetap bersama Ustadz Iqbal, ya. Ustadz Iqbal Takbiruddin Wahid. Oke, ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat lagi barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ya, Allahumma amin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk ke pelajaran akidah bab yang kedua, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ananda sekalian mungkin sudah sering mendengar siapa itu Allah. Siapakah Allah itu? Siapa Rob kalian? Siapa Robnya manusia? Ya, maka kita akan belajar pada kesempatan hari ini. Kita akan mengenal siapa sih itu Allah, ya. Maka pertanyaan yang pertama yang perlu Anda ketahui yakni aina Allah? Di manakah Allah? Maka kita harus menjawab Allah fawqas sama. Allah itu ada di atas langit, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tinggalnya berada di atas langit. Berbeda tinggalnya manusia dengan tinggalnya Allah. Manusia tinggalnya di mana? Di bumi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tinggalnya berada di atas langit. Ini ya. Pokoknya diingat-ingat. Kalau ada yang tanya di mana Allah, pasti jawabannya harus di Allah itu harus di atas. Di mana? Yakni di langit. Kemudian pertanyaan kedua, manil ladzi khalaqaka wa razaqaka an-ni'mah? Maka ketika ada yang bertanya kepada kita, siapakah yang menciptakan kita? Siapakah yang menciptakanmu? Yang memberikanmu rezeki serta nikmat yang banyak? Maka kita semua harus menjawab seperti ini, ya, anak-anak. Maka kita harus menjawab Allahul ladzi khalaqani wa razaqani an-ni'mah. Ya, wa razaqani an-ni'mah, ya. Jadi Allah lah yang menciptakanku dan memberikanku rezeki serta nikmat yang banyak, ya. Ini, ya. Jadi yang maha memberikan rezeki, yang menciptakan kita, mematikan kita, menghidupkan atau mematikan kita, itu hanya Allah. Kemudian yang memberikan rezeki juga hanya Allah.
ya. Adapun ya, kalau ananda sekalian di rumah ya, kalau mau minta uang jajan, usahakan dulu berdoa sama Allah. Minta dulu sama Allah, baru bilang sama abi uminya, abi umi, aku sudah minta sama Allah nih, mau minta uang jajan. Nah itu baru boleh. Kalau cuman minta-minta terus tapi belum minta sama Allah, nah ini ya yang nggak bagus ya. Maka Anda sekalian ya diperhatikan lagi. Nanti kalau sebelum meminta sesuatu kepada umi sama abi, bapak atau ibu atau kakek atau nenek, pertama yang harus dilakukan minta dulu sama Allah. Ya Allah, aku minta minta uang ya. Mintanya sama Allah, jangan minta sama kapal atau pesawat ya, nggak boleh, syirik. Meminta kepada selain Allah itu hukumnya syirik. Misalkan nih, kalau ada teman-teman kalian ya yang bilang, "Oh, itu ada kapal tuh, ada pesawat terbang tuh, lewat di atas rumah kita." Bilang seperti ini, pesawat, minta dong duitnya." Nah, ini nggak boleh ya. Ini ya ucapan yang dilarang dalam agama Islam. Allah sangat murka dengan kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena kita meminta sesuatu kepada selain Allah. Ya, Allah murka kepada orang-orang yang meminta sesuatu kepada selain Allah. Ya, jadi ananda sekalian tidak boleh ya. Nggak boleh sekali lagi Ustadz bilang, tidak boleh meminta sesuatu kepada selain Allah. Ya, seperti pesawat tadi, pohon, bulan, bintang dan lain sebagainya tidak boleh ya. Minta semuanya, mau minta sepeda baru, minta baju baru, minta mainan baru ya, mau minta makanan yang banyak, lezat, minta dulu sama Allah. Ya Allah, aku mau minta makan ayam goreng nih. Ya Allah, aku mau beli sepeda ya Allah. Minta dulu sama Allah. Nanti insya Allah ya, abi sama umnya lebih senang, lebih suka kalau ananda sekalian sebelum minta sama orang tua, minta dulu sama Allah. Insya Allah abi sama umnya lebih senang, lebih suka cara seperti itu ya. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Nih ada soal tanya jawab yang wajib dihafalkan dan dipahami oleh ananda sekalian. Soalnya ketika ada yang nanya di manakah Allah, maka kita harus menjawab Allah itu berada di atas langit ya. Tadi Ustaz menjelaskan. Kemudian siapakah yang menciptakanmu, memberikanmu rezeki berupa nikmat yang banyak? Maka kita harus menjawab, yakni Allah lah yang menciptakanku, memberiku rezeki berupa nikmat yang banyak ya. Bukan cuma itu saja, Allah lah juga yang mengatur ya. Siang dan malam itu yang mengatur hanya Allah. Tidak ada makhluk selain Allah yang bisa mengatur ya siang dan malam, tidak ada. Serta yang menghidupkan dan mematikanku itu hanya Allah ya. Nih, makhluk Allah yang besar saja seperti langit, bumi, pohon ya, itu yang menciptakan Allah ya. Maka bagi kita selayaknya seorang hamba mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang maha menciptakan, yang maha memberikan rizki, yang maha memberikan kenikmatan itu hanya Allah. Bukan siapa? Bukan batu, bukan pesawat, bukan kapal, bukan Power Rangers atau apalah itu. Bukan siapa-siapa ya. Ya, nggak boleh minta sesuatu kepada selain Allah, nggak boleh. Sekali lagi dilarang ya. Ananda sekarang kalau meminta sesuatu, minta dulu sama Allah. Ya Allah, zat yang maha memberikan rizki, berikanlah aku rizki ya Allah. Ya Allah yang maha mempunyai duit, nah aku minta duitnya dong gitu. Nah seperti itu ya, mintanya seperti itu. Oke, selanjutnya nah, aku nih mau mengenal Allah dari ciptaannya ya. Ananda sekalian mau mengenal Allah itu dari ciptaan Allah ya, mengenal ayat-ayat Allah, mengenal ya zat-zat yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Ada banyak sekali, yang mana yang paling agung, yang paling mulia, ciptaan Allah yang sangat mulia, yakni Al-Quran ya. Al-Quran yang Allah ciptakan, yang Allah turunkan
melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu adalah kalam yang mulia, ya, kitab yang mulia yang mengandung petunjuk bagi seluruh umat manusia, ya, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik itu manusia, ya, jin, ya, atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya, seperti itu. Al-Quran adalah kalam Allah yang paling mulia. Yang kedua, di sana ada pohon, ya. Ananda sekalian sering melihat pohon, ya. Kalau melihat pohon, ya, coba dipikirkan, siapa ya yang bisa menciptakan pohon sebesar ini, ya. Jelas kita akan menjawab itu hanya Allah, ya. Kemudian ciptaan Allah yang lainnya ialah gunung. Tuh, gunung besar enggak anak-anak? Besar, ya. Siapa bilang kecil, ya? Kalau bilang kecil berarti gunungnya itu ada di lukisan. Kalau yang nyatanya itu gunungnya besar sekali. Bahkan anak-anak sekalian sangat kesusahan kalau menaiki gunung tersebut, ya. Hal ini menunjukkan bahwasannya ciptaan Allah itu sangatlah indah, sangatlah besar. Tidak ada yang bisa menandingi ciptaan Allah. Kemudian yang selanjutnya, ya, ciptaan Allah yang lain adalah seperti itu. Pantai, ya, air laut. Air laut begitu banyak banget, ya. Tidak bisa dihitung berapa jumlahnya. Siapa yang bisa ngitung jumlah air laut? Kalau bisa, tolong kasih tahu Ustadz. Ustadz mau tanya berapa semua jumlah air laut di muka bumi ini. Kalau ada yang bisa, bilang ke Ustadz, nanti Ustadz kasih permen, ya. Oke. Ya, jadi laut juga itu ciptaan Allah, ya, anak-anak. Tidak boleh ada yang bilang kalau laut itu yang menciptakan Nyi Loro Kidul. Nah, ini nggak boleh, ya. Ya, kita tidak boleh menganggap bahwasanya laut itu ciptaan selain Allah. Salah, ya. Jadi makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini, baik itu pohon, batu, gunung, ya, kemudian laut, matahari, bulan, bintang, awan, itu semua yang menciptakan hanya Allah. Kemudian ciptaan Allah yang lain seperti ini. Gambar selanjutnya ada bentuk-bentuk planet yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam raya ini, ya. Itu ada banyak sekali, ya. Itu semua ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Kemudian kita juga bisa mengenal Allah dari ciptaan Allah berupa apa? Ya, manusia. Manusia itu ciptaan Allah, yang menciptakan Allah, bukan orang lain, ya. Itu. Jadi semua yang kita lihat, ya, yang ada di muka bumi ini, ya, seperti gunung, pohon, matahari, bulan, bintang, siang, malam, itu semua ciptaan Allah. Tidak boleh menganggap bahwasannya yang menciptakan itu adalah seorang manusia, ya. Tidak boleh mengatakan bahwasanya pohon itu yang memiliki, yang menciptakan itu manusia, ya, atau yang menghidupkan pohon tersebut adalah manusia. Tidak boleh, ya. Yang maha menghidupkan, mematikan, memberikan kenikmatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak rahmat Allah Subhanahu wa taala, latihan, ya, pada hari ini. Soal yang pertama, siapakah yang menciptakan manusia? Yang kedua, Allah berada di mana? Ketiga, sebutkan 3 ciptaan Allah. Yang keempat, sebutkan 3 nikmat yang Allah berikan kepadamu. Yang kelima, langit, bumi, dan gunung merupakan tanda-tanda kekuasaan. Siapa jawabannya, ya? Silahkan kalau sudah selesai kumpulkan semua